Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Haleluya, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan yang ketiga di 2025 ini. Tapi saya percaya bahwa penyertaannya sempurna buat kita semua, amin. Haleluya, renungan firman Tuhan pagi ini, ya temanya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saya memberikan sebuah judul, yaitu menyambut Tuhan dalam kekudusan. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput umatnya? Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah umatnya sudah siap untuk menyambutnya? Ini pertanyaan buat kita semua. Ya, ini fotonya gereja kita ya, beribadah Jemaat GPI Tantapel. Nah, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, saya mengambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Tuhan sendiri berkata, kita boleh baca ayat ini ya, 2, 3. Camkanlah, aku akan datang secara tidak terduga seperti seorang pencuri. Semua baca. Berbahagialah semua orang yang menantikan aku, yang sudah menyiapkan pakaiannya, sehingga tidak perlu berjalan telanjang dan mendapat malu. Tuhan sendiri berkata, camkanlah, perhatikan baik-baik. Aku datang, ya kita yakin bahwa Tuhan akan datang kan ya. Dan Tuhan menjelaskan bahwa dia akan datang secara tidak terduga. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba seperti pencuri. Ya, surprise. Ya, bikin kaget. Gak nyangka begitu ya. Nah itu yang harus kita terus ingat. Perhatikan itu. Ya. Dan di sini ada pesan juga. Pesan penting berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Berbahagialah semua orang yang menantikan aku. Mereka yang siap sedia. Mereka yang berjaga-jaga. Mereka semua akan berbahagia. Firman Tuhan katakan. Dan tidak hanya itu, firman Tuhan menegaskan, mereka yang berbahagia, siapa mereka? Mereka yang sudah menyiapkan pakaiannya. Lah ini ya, yang mungkin kita carikan. Sudah menyiapkan pakaiannya. Sehingga tidak perlu berjalan telanjang dan mendapat malu. Acara-acara penting, momen-momen penting. Yang penting salah satunya adalah pakaian. Kan ya. Ya. Demikian juga kedatangan Tuhan, kita harus sudah menyiapkan pakaiannya. Mereka akan berbahagia. Apa maksud pakaian ini? Ya, pakaian yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari umat Tuhan. Supaya apa? Tidak berjalan telanjang dan mendapat malu. Bicara tentang telanjang, ingat peristiwa waktu Hawa? Ya. Hawa saat tergoda oleh iblis yang memutar balik firman Tuhan yang adalah kebenaran itu, ya, Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, untuk disentuh, ya. Hawa melihat buah yang terlarang itu, firman Tuhan katakan sedap kelihatannya dan menarik hati, ya. Kemudian dia mengambil buah itu, dimakannya dan kemudian diberikannya kepada suaminya. Nah, firman Tuhan berkata, setelah itu, ya, Tuhan bilang jangan disentuh, jangan dimakan, nanti kamu mati. Tapi tetap dilakukan. Ya, firman Tuhan menjelaskan Kejadian pasal yang ketiga. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kepada kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Awalnya apakah mereka tidak telanjang? Ya. Mereka tetap ya telanjang. Tapi pada saat
mereka makan buah yang dilarang Tuhan, matanya terbuka, mereka merasa itu telanjang, malu. Dan mereka tahu bahwa ada Tuhan di taman itu. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Telanjang bicara apa? Ya. Telanjang bicara tentang tidak taat, dosa, melanggar apa yang Tuhan sudah bilang jangan. Ya, dilanggar. Ya, pelanggaran bicara tentang memalukan diri sendiri di hadapan Tuhan. Merasa bersalah, tidak layak, ada aib, ada noda, ada celah dalam dirinya. Saudaraku, benar saat kita berhadapan dengan Tuhan, gak akan tahan kita berhadapan dengan Tuhan. Nantinya malu, ya. Telanjang di sini dikatakan, tidak perlu malu kalau kita sudah siapkan pakaiannya. Nah, saudaraku, dan berakhir dengan mereka harus diusir dari Taman Eden. Tapi kita luar biasa, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa di tengah ketidaktaatan dari Adam dan Hawa, mereka malu karena dosanya, telanjang di hadapan Allah. Klik. Saya terpukau banget dengan ayat ini, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mereka ini telanjang karena berdosa sama Tuhan, bersalah, ya. Kemudian mereka mencari daun untuk menutupi dirinya. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan membuat pakaian. Mereka yang salah, dosa membuat mereka telanjang di hadapan Tuhan, malu. Tapi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, lalu mengenakannya. Tuhan teh bager pisan ya. Sudah enggak nurut ya kan. Sekarang malu karena dosanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia di dalam aib, noda dan celahnya. Ya. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini bicara apa? Untuk memberikan pakaian buat Adam dan Hawa. Ada binatang yang harus disembelih. Ya. Harus ada korban. Untuk nutup aibnya, untuk memberi pakaian. Dan tidak hanya dibuatkan, dikenakan. Loh, Tuhan tuh baik banget ya. Dibuatkan pakaian, dikenakan. Nah, klik berikutnya. Saudaraku, Yesus sudah menanggung semua dosa, hukuman dosa yang harus kita tanggung. Amin, saudaraku. Ya, kita yang harusnya terhukum, tapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi korban untuk apa? Ya, supaya aib, noda dan celah kita dihapuskan. Yesus mengampuni dan menyucikan semua dosa kita. Supaya kita dikuduskan. Kekudusan adalah pakaian yang Tuhan beri, Tuhan buat, Tuhan sediakan buat umatnya. Diampuni, dihapuskan dosanya. Jadi bicara kekudusan itu adalah karya Allah. Ini pakaian kehidupan. Yang harus terus dipakai dalam hidup kita. Tuhan sudah mengampuni kejahatan kita. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Harus ada respon atas kekudusan pakaian yang Tuhan sudah beri. Buat kita. Ya, untuk menutup semua ketelanjangan kita di hadapan Tuhan. Berupa apa kita responi? Ayo miliki kerelaan diri untuk hidup taat. Ya, sudah diampuni dosanya, sudah disucikan. Ayo responi kekudusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dengan hidup kudus setiap hari. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan menuntun kita hidup kudus. Ada roh kebenaran dalam diri kita yang akan menuntun kita untuk hidup benar. Ya, ada kerelaan diri untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran dalam hidup kita. Ya, sehingga kekudusan dan kebenaran itu jadi pakaian kehidupan kita sehari-hari. Ya, tolak dosa, berkata tidak untuk dosa. Ya. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sudah dikuduskan oleh Yesus, mari kita masuk buah pengudusan itu setiap hari. Sampai kapan?
sampai nanti Tuhan datang dan menjemput kita. Kesudahan dari pengudusan adalah hidup kekal. Saudara, ini perkara yang serius. Kekudusan adalah pakaian kehidupan yang harus menjadi pakaian jubah, ya, anak-anak raja, jubah kebenaran, jubah kekudusan buat kita. Ya, klik. Mengapa menyambut Tuhan harus dalam kekudusan? Ibrani 12 ayat 14 ini menjawab, ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jemaat Tuhan harus menyadari bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menguduskan, mengampuni dosamu dan dosaku, itu harus terus ada. Menyala api kekudusan itu terus sampai nanti ketemu sama Tuhan lagi, Tuhan jemput kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ini harga mati, gak bisa ditawar, gak ada pilihan. Harus, ya. Dan keluarga kita, anggota keluarga kita, semua orang percaya mesti ingat terus kebenaran ini. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh sebab itu, ayo berusaha hidup damai, gak ada musuh. Ya, setiap hari, ya, kejar kekudusan itu. Dan klik berikutnya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Dan siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh Kudusnya kepada kamu. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Semua harus sepakat dengan hal ini. Mereka yang menolak ini, ya, mereka yang tidak suka dengan hidup kudus, mereka sedang menolak Tuhan. Menolak kekudusan sama dengan menolak Tuhan. Ini ayatnya jelas sekali. Saudara, jadi kalau enggak hidup kudus, ya menolak Tuhan, boro-boro ketemu Tuhan. Ya kan? Ya biar ini menjadi satu menyadarkan kita sungguh-sungguh, bukan hanya kita, tapi ayo kita bawa ke pasangan hidup kita, anggota keluarga kita, komunitas kita, dan semua orang percaya. Biar sungguh-sungguh kekudusan jadi pakaian yang mahal yang harus terus ada dalam kehidupan kita. Klik. Satu hal yang kita perlu waspada dan selalu ingat bahwa iblis tidak suka dengan kekudusan. Karena kekudusan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Lihat, dia berulah kepada Hawa. Ya. Untuk apa? Supaya dia terpisah dari Allah. Ya. Ketidakkudusan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa, ketidaktaatan, pelanggaran membuat kita terpisah dari Allah. Ya. Iblis giat untuk merecoki kekudusan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia akan berusaha keras untuk merusak dan menghancurkan kekudusan itu ada di dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukankah ini yang kita juga lihat? Ya. Bagaimana ya hamba-hamba Tuhan ya, jatuh, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, pernikahan, ya. Saudaraku, waspada tentang hal ini, nilai kekudusan luntur, pudar, ya. Dan iblis akan membiarkan anak-anak Tuhan itu rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin doa, tapi tanpa kekudusan. Sok berdoa terus, tapi jangan lupa berdosa. Giat berdoa, tapi giat juga berdosa. Enggak connect sama Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis dan klik. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sudah tahu kebenaran, sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Yang ada adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku, serius ya dengan dosa ini. Dengan dosa. Sengaja berdosa akan ada api yang dahsyat yang menghanguskan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Supaya kita menjadi umat yang siap untuk menyambut Tuhan dalam kekudusan. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh, ucapkan bersama. 2, 3,
berusaha sungguh-sungguh. 2 Petrus 3 ayat 14-15 saya mengambil dalam terjemahan sehari-hari. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sementara kalian menantikan hari itu, sementara kita menantikan hari Tuhan datang seperti pencuri itu, ayo berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa celah di hadapan Allah, dan peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Ayo jemaat Tuhan, hidup sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup suci. Ya. Tanpa celah di hadapan Allah. Ada mata Tuhan yang menjelajah. Manusia enggak lihat, Tuhan lihat. Hidup kudus di hadapan Allah. Dan peliharalah hubungan yang baik. Sementara kita menantikan Tuhan mau jemput kita, hubungan yang baik dengan Tuhan, ayo dipelihara. Mendekat sama Tuhan, setia ibadah, ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Gak tahu kapan Tuhan datang. Setiap hari intim dengan Tuhan. Ya. Bersyukur, gedor, gerakan doa dan firman. Ini tidak kebetulan Bapak Ibu, ya. Ya. Ini mengajak kita jemaat Tuhan setiap hari berdoa, berbicara kepada Tuhan lewat doa, dan mendengar Tuhan bicara kepada kita lewat firman-Nya. Hanya 1 pasal sehari. Dan responi Tuhan yang berbicara. Ini kan hubungan yang baik. Tuhan maunya apa? Responi. Ya. Apa yang harus aku benahi dalam hidupku? Koreksi. Dan komitmen keputusan apa yang harus aku lakukan. Ya. Yang tidak suci mana, yang masih salah mana, yang ada celahnya mana. Firman Tuhan bagai cermin ya buat hidup kita. Ya, itu tujuan pertama dari gedor. Dan tujuan terakhir dari gedor adalah membangun jemaat supaya siap menyambut Tuhan. Ya, menyambut Tuhan dalam kekudusan kan tiap hari terus berdandan diri terus, menyiapkan pakaian. Ya, pakaian kehidupan kita. Gedor mengajak jemaat untuk menyiapkan pakaiannya. Menyambut Tuhan. Pakaian kekudusan itu. Klik. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan berguna, bermanfaat. Untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, ya. Ini ada filosofi segelas air kotor. Kalau bagaimana saya bisa membersihkan segelas air yang kotor? Ya, caranya adalah dengan memasukkan air bersih itu terus menerus dalam gelas itu. Maka yang kotor itu akan keluar dan kemudian akan tergantikan dengan yang bersih. Firman itu bagaimana dengan membersihkan pikiran yang kotor. Jiwa yang kotor, batin yang kotor. Gak bisa pakai rinso. Ya. Tapi firman Tuhan ya membersihkan, masuk terus. Ya, terus akan membersihkan kehidupan kita. Mengajar, nyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Oh, membalas kejahatan dengan kejahatan itu salah toh. Ya. Setelah tahu firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Oh ya, terkoreksi. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh, terkutuk ya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, jadi walaupun tidak ada yang bisa diharapkan secara manusia, berharap sama Tuhan akan diberkati. Oh ya, firman Tuhan memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, klik berikutnya. Dengan apakah seorang muda dapat menjaga agar hidupnya bersih? Ya, dengan membaca firman-Mu dalam terjemahan Alkitab yang hidup, ya, firman yang hidup, firman Allah yang hidup.
Dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Aku telah merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Baca firman, ikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Renungkan firman, simpan dalam hati. Sehingga aku terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa. Pak Gembala, Pak Rupin Adi kemarin minggu lalu berkata, Alkitab menjauhkan kita dari dosa. Atau dosa menjauhkan kita dari Alkitab. Saudaraku, mari kita berusaha sungguh-sungguh. Ucapkan bersama 2, 3. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup kudus tanpa firman. Gak mungkin ya. Gak mungkin karena ya klik berikutnya. Ya sebelum masuk poin yang kedua. Saya tambahkan ini. Bicara tentang usaha sungguh-sungguh apa sih yang bisa kita lakukan? Gunakan waktu yang ada. Tuhan akan datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada. Hargai sisa waktu yang ada. Ya, supaya kamu jangan pergunakan waktu ini menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sudah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam rupa-rupa hawa nafsu dan seterusnya. Gunakan sisa waktu ini untuk kita ngikuti, taati kemauan Tuhan apa. Kita tahu dari mana? Ya dari firman Tuhan. Bicara tentang gunakan waktu yang ada. Ya, saya kaget dengan sebuah kisah. Di mana seorang kakak didatangin adiknya. Seorang kakak didatangin adiknya. Yang mana adiknya ini sudah 6 bulan tidak omongan. Hubungannya enggak baik dengan kakaknya itu. Ya. Tapi waktu dia datang, dia itu memberi salam. Ngajak salaman dan berkata, minta maaf ya kok. Ya. Jadi dia minta maaf ini 6 bulan saya enggak tahu ada peristiwa apa. Tapi hubungan mereka tidak baik. Dan siang itu dia datang dan meminta maaf, memberi salam. Dan yang kagetnya, 1 jam setelah mendatangi kokonya ini, dia meninggal. Waduh, wow, keren. Saya bilang, 1 jam sebelum meninggal. Ya, sempat minta maaf dulu. Ya, untuk, ya mungkin salahnya ya sama kokonya. Saudara, 1 jam setelah minta maaf. Gak ada yang tahu. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada. Beresi mana yang belum beres. Maafkan siapa yang salah. Ya minta maaf kalau kita yang salah. Bereskan. Ya damai dengan semua orang. Ada dosa apa yang masih kita nikmati sampai hari ini? Ayo ambil keputusan. Putuskan itu. Tinggalkan dosa. Kejahatan. Ya, aib. Noda, celah, tinggalkan itu. Ada seorang suami yang pamit sama istrinya, sama anak-anaknya mau pergi sebentar. Ya, mau main sama teman-teman. Tapi keluarga dikagetkan karena ada berita bahwa sang suami dan ayah ini meninggal. Dan yang lebih hebohnya, meninggalnya ada di panti pijat. Waduh, panti pijatnya spesial ya. Panti pijat plus. Ya. Wah, ini dari keluarga orang ya perlente gitu ya. Orang yang terpandang di kota itu. Tapi berita sampai kemana-mana. Siapa sangka ya hanya sebentar. Tapi ternyata Tuhan panggil. Sementara ada di tempat yang tidak semestinya. Saudaraku, gunakan waktu yang ada untuk beres-beres. Tidak hanya bersih-bersih rumah, bersih kehidupan kita. Lepas pengampunan, minta maaf, berhenti dari semua yang Tuhan gak suka. Dan apa yang Tuhan mau, ayo kita ikutin, kita taati. Ya, klik yang kedua. Jangan turuti hawa nafsu. Ucapkan bersama 2, 3. Jangan turuti hawa nafsu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayo
Roh Kudus memimpin. Roh Kudus menuntun saya dan saudara untuk kita hidup kudus. Ikuti. Roh kebenaran itu menuntun saya dan saudara untuk kita hidup benar. Firman yang adalah pelita itu menuntun, mengoreksi kita. Ayo ikutin. Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Untuk terus kita menggunakan pakaian kekudusan dan menjaga kekudusan itu terus. Membangun kekudusan itu dengan kuat dalam kehidupan kita. Firman yang kita baca setiap hari. Persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Membangun manusia roh engkau dan saya jadi kuat. Sehingga kita dimampukan untuk menundukkan hawa nafsu. Untuk menundukkan hawa nafsu. Tidak bisa dengan minum vitamin, segala macam vitamin. Dengan olahraga, dengan healing, ya. Gak bisa. Perlu apa? Rohnya kuat. Supaya rohnya kuat pakai apa? Firman itu makanan buat roh kita. Jadi gak bisa itu dihilangkan dari hidup kita. Ayo baca firman itu makanan buat roh kita. Saat rohmu dan rohku kuat, kita akan mampu menundukkan keinginan daging, hawa nafsu, godaan dosa. Gak deket sama Tuhan, gak kuat kita. Ada godaan dosa gak kuat, jatuh. Terseret, terbawa arus. Ya, kesaksian dari Gedor. Itu ya, beberapa jemaat kesaksiannya itu. Setelah mengikuti Gedor, saya jadi lebih sabar. Ya, ini firman Tuhan itu mengubahkan ya. Jadi lebih sabar. Jadi yang lain lagi. Dengan mengikuti Gedor, saya jadi lebih tenang menghadapi, menjalani kehidupan. Kesaksian yang lain lagi. Dengan mengikuti Gedor, saya menjadi lebih bisa menahan diri saat dalam pekerjaan. Menahan emosi. Jadi saudaraku, ada kekuatan untuk menundukkan keinginan dosa. Oleh sebab itu, ayo bangun kehidupan kita untuk hidup kudus. Dengan firman. Tanpa firman enggak mungkin. Perlu firman supaya manusia roh kita kuat. Yesus menang atas godaan, cobaan iblis. Dengan menggunakan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Daud menang atas kejahatannya Saul. Karena apa? Dia dekat sama Tuhan. Dia suka firman Tuhan. Ya, Saul berkali-kali ingin membunuh dia, tapi kesempatan untuk membalas kejahatan dia tidak lakukan. Kok bisa? Kok mampu? Kok kuat? Karena manusia rohnya kuat. Firman dan persekutuannya dengan Tuhan membawa kuat. Dan Yusuf dirayu setiap hari. Ya, dia tidak jatuh ya dalam rayuan itu. Saudaraku, ayo kita bangun terus ya lewat firman dan doa. Ya, kita menjadi kuat dan tundukkan hawa nafsu dan keinginan dunia. Klik berikutnya. Roma 6 ayat 13. Jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan serahkan anggota tubuh kita untuk dosa. Ya, klik berikutnya. Matius 5. Tuhan sendiri berkata, kalau mata kananmu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kehilangan satu anggota badanmu daripada seluruh badanmu dibuang ke dalam neraka. Bagaimana dengan mata kita, saudara? Ya. Firman Tuhan bilang kalau mata kananmu menyebabkan berdosa, ini mata. Apa sih dosa mata itu biasanya ya? Cabul, ya, jahat, cungkil, dan buang. Saya merenungkan, wah kayaknya sadis ya ini firman. Kok dicungkil, mata kok dicungkil. Rasanya kayak apa? Sakit mata sedikit saja ya kan? Minta ampun sakitnya ya. Sakit apa itu belek ya. Sakitnya minta ampun, ini apalagi dicungkil dan dibuang. Tapi di sini katakan lebih baik. Ini kondisi dicungkil matanya saja lebih baik daripada nanti seluruh anggota badanmu dibuang ke neraka.
Ada penderitaan yang paling menderita. Jadi Tuhan sudah ingatkan bicara tentang kekudusan ini, seluruh tubuh kita ya mesti dijaga kekudusannya. Ya, karena satu saja yang berdosa, tangan atau mata bisa membawa seluruh tubuh ini akan masuk ke neraka. Dan itu siksa yang luar biasa. Ya, Tuhan ingatkan ini. Nah, bagaimana dengan jari kita? Ya, bagaimana dengan jari kita, dengan apa yang kita genggam? Ya, apakah membawa kita ke dalam dosa? Stop dosa. Amin, saudaraku. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kekudusan adalah hal yang mahal dan vital. Saat yang vital tidak terjadi dalam hidup kita, akan terjadi hal yang fatal. Yang terakhir, yang ketiga, hati-hati dalam pergaulan. Ucapkan bersama, 2, 3. Hati-hati dalam pergaulan. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan mengingatkan kita bicara tentang kekudusan. Ayo usaha sungguh-sungguh. Ya, tolak dosa. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Gunakan sisa waktu yang ada dan yang penting ini ya pergaulan, lingkungan kita ada di mana, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita duduk, ya, dengan siapa kita berdiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Saudaraku, pergaulan ini perlu kita sungguh-sungguh bangun. Dan di gereja ini juga membangun komunitas. Selain gedor, ya, bergaul dengan Tuhan. Gereja ini juga membangun komsel. Ya Pak Marga? Bikom. Siapa yang belum masuk komsel? Ini komunitas yang akan membangun kita. Di komsel ada fungsi saling membangun, saling menjaga, saling menasihati, saling menguatkan. Untuk kita bersama-sama mempersiapkan pakaian kehidupan kita untuk nyambut Tuhan. Yang saya nggak sadari orang lain lihat saya dibangun. Yang saya lihat orang lain untuk dibangun saya menguatkan. Ya. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu pastikan kita ada di komunitas yang baik. Komsel yang sudah lama enggak jalan lagi, ayo bangkit, bangun itu. Ya. Dan ajak teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama dibangun di sana. Dan kita menjadi kuat. Klik. Targetnya adalah bicara tentang kekudusan ini. Targetnya adalah kudus dalam seluruh hidupmu. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus, matanya kudus, mulutnya kudus, tangannya kudus, pernikahannya kudus, bisnisnya kudus. Tuhan mau itu bangun dalam kehidupan kita bersama Roh Kudus. Dan klik berikutnya. Saya suka dengan tokoh ini bicara tentang kekudusan. Daniel ini adalah orang yang sangat konsisten banget. Dan dia fokus banget dengan masalah kekudusan dalam hidupnya dia. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan menjelaskan bagaimana dia menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Ya. 3 kali sehari dia memuji Tuhan dan berdoa kepada Allahnya. Dan itu yang membangun dia punya roh yang luar biasa. Yang saya katakan tadi, manusia rohnya kuat. Dan secara kapasitas dia melebihi dari orang-orang yang pintar. Ya, dari pejabat tinggi yang ada di sana waktu dia bekerja itu. Dan apa? Dia berani untuk berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
yang harus dia makan. Ya, dia berani menolak itu. Ya harusnya kan takut, sungkan. Tapi apa yang membuat dia seperti itu? Kedekatannya dengan Tuhan. Membawa dia menghormati Tuhan. Dan kekudusan dengan Tuhan yang kudus itu kuat ada di dalam dirinya. Dan firman Tuhan juga menjelaskan bahwa dalam pekerjaannya dicari-cari salahnya. Supaya menghukumkan dia. Ini orang-orang iri ya. Tapi firman Tuhan berkata tidak didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan apapun padanya. Di hadapan manusia tidak ditemukan salahnya. Dan kemudian ini dalam hal ibadahnya. Ditekan dia, dipermasalahkan tentang hal ibadahnya. Supaya dia tidak menyembah kepada Allah dan memanggil Allahnya dalam 30 hari ke depan. Tapi kita bisa melihat bagaimana konsisten dari seorang Daniel untuk tetap menyembah Tuhan. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Tetap kudus, hargai, hormati Tuhan. Dia harus masuk ke gua singa. Tapi firman Tuhan menjelaskan, ya singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku, dia berkata. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya dan tidak bersalah di hadapan Tuanku. Aku tidak melakukan kejahatan. Di hadapan manusia enggak salah, di hadapan Tuhan enggak salah. Waktu muda, ya kudus hidupnya, ya ini dijelaskan waktu itu umur 80 tahun tetap hidup kudus. Ya, dalam hal makanan, kenikmatan sesaat, dalam pekerjaan, dalam ibadah kudus. Dari muda sampai tua kudus di hadapan Tuhan. Wow, ideal banget. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi bagaimana seorang Daniel bisa membangun ini dalam kehidupannya. Salah satu kuncinya adalah kedekatannya dengan Tuhan yang kudus. Bergaul dengan Tuhan dengan kuat. Memampukan dia untuk hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak kudus. Saudaraku, ini rahasia, ini kunci untuk kita ya menyambut Tuhan dalam kekudusan. Intim dengan Tuhan yang kudus. Untuk kita tetap hidup kudus. Ya, dan klik berikutnya. 1 Tesalonika ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, ini yang jadi doa dari Paulus. Kiranya Tuhan menguatkan hatimu. Tuhannya Daniel kiranya menguatkan engkau dan saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita sama. Untuk kita muda sampai tua, sampai Tuhan Yesus datang. Hidup kudus di hadapan manusia. Di hadapan Allah tak bercela. Dengan kekuatan kita untuk hidup kudus nonsen, gak bisa saudara. Oleh sebab itu minta Roh Kudus karena dia penolong. Ya, dengan kekuatan kita berhenti dari dosa, bangkit dari dosa, gak mampu. Yang penting kita mau, saya mau. Maka Roh Kudus akan menolong. Amin. Roh Kudus akan menolong untuk kita hidup kudus. Roh kebenaran akan menolong kita untuk hidup benar. Dia akan menuntun, dia akan mengingatkan mana-mana yang masih harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapannya waktu Tuhan datang. Dan saudara, nanti kalau Tuhan datang, mereka yang sudah memperhatikan pakaiannya, firman Tuhan berkata, engkau akan berbahagia. Amin. Tapi enggak hanya nanti. Ya, klik. Sementara kita menantikan Tuhan datang, kita menantikan Tuhan dalam kekudusan, hidup tidak bercela. Firman Tuhan berkata, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang-orang yang hidup kudus, apapun situasi kondisi hidupmu, akan ada kebaikan Tuhan yang akan engkau nikmati. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya ya dari hidup orang yang tidak bercela. Hari ini engkau yang ada dalam masalah, pastikan merendahkan diri kepada Tuhan, beresi. Kalau ada dosa, kesalahan, kejahatan, kekurangan, beresi di hadapan Tuhan.
Dan biarlah kita ngalamin kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana Daniel, ya, setelah dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana kepada dia. Ada kasih sayang dari pimpinannya. Dia dibuat Tuhan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang pintar di negerinya. Dan di tengah dihukumkan oleh orang, perlindungan Tuhan ada buat Daniel. Saudara, akan ada pembelaan-pembelaan Tuhan buat kita orang-orang yang tidak bercela. Amin. Alami. Oleh sebab itu di tengah sulitnya kehidupan dunia, di tengah jahat dan maraknya, ya, bisnis, kondisi, situasi, persaingan yang ada, tetap pastikan kudus dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam hidup rumah tangga. Dan klik ayat yang terakhir, musik siapkan diri. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau baca ayat ini. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang pengen seperti ini waktu Tuhan datang boleh angkat tangan. Siapa yang mau, ya, Roh Kudus menolong kita sehingga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, tak bercacat saat kedatangannya. Saat kita mau, Tuhan akan membuat kita mampu. Amin. Selamat membangun kehidupan kudus sebagai pakaian kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua menjemput kita.